Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, emosi atau kemarahan adalah sebuah perasaan yang membuat tindakan kita bereaksi lebih cepat daripada pikiran kita. Biasanya diiringi dengan penyesalan. Nah, yuk kita sapa Ustadz kita Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ini baru aja kita bicara soal emosi sesaat yang biasanya merugikan semua pihak. Baru aja kemarin kita lihat anak muda menempeleng orang tua, seorang supir bus, alasannya emosi dan berujung di penjara paling nggak 20 hari ke depan. Ada lagi Pak Polisi yang tersinggung dan merasa dirinya Tuhan sehingga kemarahannya berujung hilangnya nyawa anak orang juga gitu. Berujung penjara juga seumur hidup mungkin atau hukuman mati, nggak tahu. Sekarang air mata berurai dari kedua keluarga, hilang semua, sudah semua masa depan udah gak ada. Ustadz, bagaimana caranya ini? Kita udah pernah bicarakan hal ini, tapi bolehkah diulangi lagi? Karena bagaimana mencegah emosi ini yang datangnya betul-betul sepersekian detik, Ustadz. Kita yang Ya gak siap. Allah. Itu kejadian di setiap diri kita sebetulnya. Jadi ketika ada orang yang melakukan seperti itu, kita nggak boleh juga merasa bahwa orang itu sangat rendah di hadapan Tuhan dan kita merasa sangat tinggi dibandingkan orang yang terpancing emosi sesaat tersebut. Itu terjadi di setiap orang. Bahkan anaknya Nabi Adam alaihissalam gelo enggak. Dunia masih sepi man. Gelo. Anaknya Nabi Adam Kabil dan Habil kita tahu ceritanya benar gak? Ketika itu karena emosi sesaat. Karena salah seorang di antara mereka ini enggak bisa menerima kenapa dia harus dinikahkan dengan waktu itu kan kalau lahir kembar cewek cowok gitu kan. Nah, itu supaya ini Allah luar biasa ini dari zaman dulu udah ada ilmunya ternyata supaya mencegah meminimalkan risiko inbreeding, pernikahan yang akan melemahkan keturunan berikutnya, itu disilang. Jadi pasangan yang pertama laki-lakinya kawin dengan pasangan yang kedua perempuannya, yang perempuan yang pertama kawin dengan disilang gitu benar gak? Sehingga anak Nabi Adam alaihissalam ini Kabil Habil waktu itu terpacu emosinya, iblis datang di situ, maka terjadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Artinya yang mau kita sampaikan, bahkan anaknya Nabi Adam sekalipun pernah terpancing emosi dan melakukan bahkan pada level pembunuhan. Waktu udah dibunuh dia bingung gimana cara nguburinnya, mau diapain benar gak? Barulah kemudian Allah mengirimkan burung gagak yang mencontohkan bagaimana cara menguburkan, kemudian akhirnya diikuti oleh beliau, maka terjadilah apa yang kita kenal sampai saat ini bagaimana menguburkan jenazah. Jadi poin pertama adalah ketika terjadi hal seperti itu, kita harus mawas diri kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita suatu saat pun terpancing emosi kita sesaat dan melakukan kesalahan yang sama seperti orang yang saat ini kita lihat telah melakukan kesalahan. Ini yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kalau ibaratkan tangan ini adalah jasad kita dan yang sebelah sini adalah ruh kita dan yang sebelah sini adalah nyawa kita atau hawa nafsu kita. Ketika ada dua orang berhadapan, hawa nafsu ketemu dengan hawa nafsu, maka jadilah kejadian itu. Tapi apabila setiap kita bisa mengedepankan ruhnya dibandingkan dengan hawa nafsunya, maka ketika orang itu kemudian ruhnya ketemu ruh. Nah ini men. Ketika orang itu ruhnya ketemu ruh, maka tangannya ini bisa menampung air. Maka tangannya ini bisa menengadahkan doa kepada Allah. Kalau ruh ketemu ruh. Tapi kalau emosi ketemu emosi, hawa nafsu ketemu hawa nafsu, maka terjadilah kejadian-kejadian yang tadi udah dicontohkan. Itu sebabnya setiap kita sedapat mungkin
harus selalu melatih hawa nafsu kita untuk bisa kita kendalikan sehingga diri kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi malah roh kita lah yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Itu sebabnya juga di agama manapun nih, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, mau Hindu, mau Buddha, itu dikenal satu mekanisme melatih untuk mengendalikan hawa nafsu yang kita sebut dengan puasa. Makanya dalam Al-Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Berpuasalah engkau sebagaimana orang-orang sebelummu telah diwajibkan berpuasa ini nih. Jadi emang ini udah diajarkan di agama manapun untuk melatih emosi kita ini. Nah, ketika ruh ketemu ruh inilah kita bisa sangat, ketika ruh kita ketemu dengan ruhnya Rasulullah SAW, kita bisa haru, kita bisa nangis sebenarnya. Ketika ruh kita bertemu dengan ruh istri kita, maka bertemulah jodoh kita ini. Dan kita bisa, waduh, itu kalau ruh ketemu ruh ya. Mungkin waktu kalau kita ya ngelihat cewek cakep, itu ngelihat cewek seksi segala macam, kita timbul ketertarikan. Ketertarikan itu hawa nafsu levelnya. Tapi ketika kita udah menjalani hidup bersama istri, itu muncul sisi lain. Bukan aja ketertarikan fisik, tapi juga lebih dari itu yang jauh membuat kita bahagia, itulah ketertarikan pada kebagusan ruhnya. Jadi di poin kedua ini, marilah sama-sama. Kalau sisi buruk orang ketemu dengan sisi buruk orang, maka dia jadi tabrakan begini, men. Tapi kalau kita balik, sisi baik orang ketemu dengan sisi baik orang, tangan kita bisa nampung air, bisa bawa sesuatu, bisa bermanfaat, bisa untuk menendahkan doa kepada Allah. Baik itu ya, Fit. Dikit lagi, Ustaz. Ini bagaimana menghadapi emosi orang yang tinggi? Padahal kita udah berusaha untuk baik-baik dan menghindari keributan. Lalu kita balas. Ya, emang disitulah letaknya iblis. Dia tahu persis kapan kita harus masuk. Dia tahu persis di mana titik-titik lemah kita untuk kemudian terpancing emosi kita. Ini dia iblis nggak pernah mati, mana dari dulu. Jadi dia tahu paham kalau model kayak gini nih, goda ini kayak apa, model kayak ente gimana. Iblis tahu persis gimana kelemahan kita. Sehingga itu sebabnya kalau dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah, meminta lindungan dari godaan syaitan. Jadi kalau kita ada doa pagi, ada doa petang, ada doa malam, itu kita selalu minta perlindungan dari Allah untuk kita bisa diselamatkan Allah dari kejadian itu. Yang perlu kita sama-sama catat. Ini yang perlu sama-sama kita catat. Bahwa sebetulnya kejadian kita itu misalnya kayak ada orang terbunuh gitu ya. Itu emang udah skenario Allah, dia terbunuh. Misalnya ada orang, kita cerita pesulap merah dikit misalkan. Ada orang misalnya kena, jadi ada 3 level kan ya. Ada pesulap pura-pura jadi tukang sihir, ada tukang sihir. Ini kan ada 3 kan ya. Nah, bahwa ada orang yang bisa menyihir, kemudian orang itu kena sehingga dia akhirnya bercerai misalnya. Cerainya itu sendiri, itu udah ditakdir, bos. Udah ditegariskan oleh Allah. Pada umur kita 4 bulan di dalam janin kita dalam rahim, udah ditentukan oleh Allah kapan kita nikah, kapan kita berpisah, pisahnya pisah cerai, pisahnya pisah mati, udah ditentukan. Tapi caranya kita berpisah itu macam-macam, sama kayak kapan kita mati. Udah ditentukan oleh Allah kapan kita mati, udah ajal. Umur 4 bulan janin udah ditentuin. Tapi bagaimana caranya kita mati menurut ya? Nah, itu yang kita minta sama Allah supaya husnul khotimah. Jadi bukan karena dikirim santet, bukan karena dikirim sihir seseorang itu jadi sakit. Emang dia schedule-nya menurut skenario Allah, dia sakit. Emang skenario Allah pada saat itu dia mati, benar gak? Tapi sebabnya, yang menjadi sebab ini, itu beda-beda. Ini namanya ilmu sunatullah. Itu sebabnya kalau kita terus membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, ini adalah pintu masuk yang paling mudah bagi syaitan. Ini adalah pintu masuk yang paling mudah bagi sihir. Ini pintu masuk yang paling mudah bagi jin. Jin gak suka tinggal di tubuh kita, gak suka.
nggak suka dia sukanya tempat-tempat yang ya, bukan di sini. Karena kenapa dia nggak suka di sini? Karena di dalam sini ada ruh. Oh, nggak cocok, dia nggak cocok. Bahwa kita sakit, bahwa kita mati, itu udah ditentukan oleh Allah pada umur janin 4 bulan. Tapi caranya, nah itulah. Kita harus tutup sedapat mungkin. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan, kalau anak kita tidur masih kecil kan ya, karena dia belum bisa baca doa segala macam, itu kita bacain doa kan, bacain kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kita tiup di tangan kita, terus kita usapkan ke anak kita, supaya dalam tidurnya, nah tidur ini penting loh, karena tidur ini kan ruh pisah dari jasad kan, nah itu terjaga. Jadi sekali lagi, kejadian apapun yang terjadi, selembar daun pun yang jatuh, tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh tanpa izinnya Allah. Begitu juga dengan semua yang terjadi di muka bumi ini, apakah dia tertembak, apakah dia disiksa, apa segala macam udah terjadi, emang udah skenario begitu. Tapi jalan menuju situnya, ini yang kita harus upayakan sebaik-baiknya, minta perlindungan dari Allah untuk semua godaan-godaan syaitan itu. Baik, David. Berarti kita harus menjaga diri dengan banyak berzikir kepada Allah ya Ustadz, agar terhindar dari godaan syaitan yang benar-benar 24 jam. Baik Ustadz. Nah ini ada 2-3 orang yang di kolom komen menitikkan air mata ketika Ustadz bercerita mengenai salawat Nabi ke makam Rasulullah, Barzanji. Dan ini ada satu lagi sahabat yang menyatakan bahwa dia sering menangis pada saat hanyut haru dalam bacaan yang dibawakan oleh imam masjid, sehingga kadang terlepas sahabat ini menangis terseduh-seduh, sampai kadang beliau takut juga apakah ini akan membatalkan sholatnya. Oke. Di episode yang lalu atau yang kita lanjutin tadi ya, ini ada emosi, ada ruh, benar ya. Ketika ruh ketemu ruh, waduh, ini yang menyebabkan kita jadi nangis. Ketika ruh kita ketemu dengan ruhnya Rasulullah SAW, waktu kita bacakan Barzanji itu, benar gak? Waktu kita bacaan salawat itu, waktu kita bacaan Quran. Ketika ruh ketemu ruh, kita akan jadi menangis. Karena ruh ketemu ruh. Tapi bisa juga, benar gak? Jadi bisa jadi kita sholat malam nih, ini sholat-sholat rahasia menurut Imam Ghazali, lagi sholat malam itu. Lalu kita bacakan ayat-ayat. Dan kebetulan ayat yang kita baca itu sama dengan kondisi situasi perasaan kita. Benar gak? Misalnya kita lagi dihimpit satu masalah yang berat, lalu kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, itu kita jadi nangis karena kita cocok pas bacaan Quran yang kita baca dengan situasi kondisi kita. Itu satu kejadian ketika ruh kita bertemu dengan ruhnya Quran, benar gak? Tapi ada juga keadaan ketika kita sebetulnya nggak begitu ngerti ini ayat-ayat Quran artinya apa. Tapi imam yang bacanya sedemikian rupa. Sehingga ketika imam bacanya sedemikian rupa, ruhnya si imam ini yang tersentuh. Benar gak? Si imam ini yang bacainnya jadi terseduh-seduh. Karena imam ini ruhnya tersentuh dengan bacaannya. Walaupun kita sendiri nggak ngerti. Kadang-kadang kalau lagi sholat tarawih panjang gitu, kita nggak ngerti nih imam artinya apa, kita nggak ngerti. Tapi si imam itu membacanya bukan dengan lidah dan mulutnya. Imam itu membaca dengan ruhnya. Ketika imam itu membaca dengan ruhnya, maka tersentuhlah ruh kita. Bisa jadi nggak langsung ruh kita yang tersentuh. Bisa jadi ruh orang yang lain nih kalau sholat jemaah. Jemaah yang lain tersentuh ruhnya. Sehingga jemaah yang lain menangis. Lah, karena banyak kumulasi dari ruh-ruh yang tersentuh. Bukan hanya seorang imam, tapi juga jemaah yang lain. Bahkan yang sebelah kita nangis. Maka ruh kita juga kena getaran frekuensinya. Sehingga kita pun ikut menangis. Ini kalau kita masih ingat, kalau jalan-jalan ke rumah sakit ibu dan anak, lihat bayi itu di satu kamar. Kalau satu bayi nangis, yang lain ikut nangis, men. Nah, ketularan, bener gak? Kalau kita yang udah gedean dikit, kalau kita ketawa, orang lain ikut ketawa, bener gak? Itu emang ada gitu tuh, ada. Karena kita berasal dari tempat yang sama, jadi kita ada efek contagious-nya tuh, efek ketularannya, ketularan ikut sedihnya. Itu sebabnya, bahkan di zaman Rasulullah SAW sendiri pun, para sahabat ini, ada yang di zaman para sahabat, ya bukan zaman Rasulullah, zaman para sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal,
Itu ada kadang-kadang yang mengatakan, aku lebih senang menjadi makmum imam yang itulah. Bacaannya menyentuh hati. Itu artinya imamnya bacanya pakai hati, pakai ruh. Tapi ada juga, walaupun imamnya baca ayat yang sama, yang panjang juga, tahfiz Quran juga, tapi dia bacanya kayak orang ngafal. Tapi jadi nggak kena ruh kita, nggak kena tuh. Nah, ketika ruh nggak ketemu sama ruh ya kita nggak nangis. Apakah ketika kita nangis dalam sholat itu batal? Ya kagak lah. Bagaimana batalnya, benar gak? Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, mata yang digunakan untuk berjaga dalam jihad fi sabilillah dan mata yang menangis karena Allah haram hukumnya disentuh oleh neraka. Man. Jadi kalau kita udah bisa nangis dalam sholat-sholat kita, apalagi kalau kita bisa nangis dalam sholat-sholat rahasia. Karena kalau sholat bareng-bareng itu ya kan kita ketularan, artinya kita kena resonansi, getaran dari ruh orang yang tersentuh, baru kita kena, baru kita ikutan nangis, bukan? Tapi kalau kita sendiri sholat malam sendiri nggak ada orang, kita bisa nangis. Udah men, neraka mah goodbye dah. Tapi bukan jaminan juga loh. Kalau kita sholat jamaah ya, taraweh ya. Ada aja orang yang pada nangis-nangis, biar kata kiri, kanan, depan, belakang semua pada nangis. Dia enggak. Kenapa pada nangis sih orang, kata dia. Udah ada juga yang begitu. Begitu selesai sholat dia tanya, tadi kenapa orang pada nangis? Kenapa sih? Apa mereka semua ngerti bacaan Qur'annya? Bukan, mereka nggak ngerti. Ini bukan soal ngerti nggak ngerti. Ini soal ruh ketemu ruh. Gitu dah. Back to you, Fit. Masya Allah, indahnya kalau bisa begitu ya Ustadz. Oke, next Ustadz. Saya nggak tahu gimana jelasinnya nih. Mudah-mudahan benar seperti yang ditanyakan di kolom komen. Pelan-pelan ya Ustadz. Ustadz masih ingat cahaya iman di wajah di episode yang lalu? Bersinar wajah seseorang karena imannya. Ya. Nah, diceritakan bahwa ada satu keluarga yang memiliki anak bayi. Namun anak bayi ini tidak memiliki sinar di wajahnya. Sehingga ada paranormal yang berkata bahwa anak ini mewarisi dosa orang tua atau nenek moyangnya. Ngelokro istilahnya. Wah, bagaimana? Kapan dia nyurinya? Kapan dia zinanya? Kapan dia bohong ya? Baru juga lahir, ada-ada aja. Dosa dari mana, men? Ya, keluarga ini menolak anggapan tersebut dan ternyata ada kelainan syaraf barangkali ini kalau nggak salah. Sekarang sudah berhasil menjadi S2, namun tetap dikatakan tidak bersinar. Ini kayaknya ada salah paham nih Ustadz. Mengenai apa itu wajah yang bercahaya itu Ustadz, wajah cahaya keimanan itu Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz. Gini nih. Yang pertama ya, nggak ada tuh. Masa, kan bayi baru lahir. Bagaimana dinanggung dosa? Zina belum, nyuri belum, bohong belum, ngapa-ngapain juga belum. Bagaimana dia bisa nanggung dosa? Kagak ada, men. Rumusnya nggak ada. Dalam Islam, setiap bayi yang lahir seperti kertas putih yang nggak punya dosa sama sekali. Itu ruhnya baru aja turunin dari sorga. Gimana dosanya, bener gak? Yang pertama. Jadi nggak ada dosa yang model kayak begitulah. Nah, yang kedua, bahkan dalam budaya Jawa itu ada yang disebut sebagai ngelokro. Ngelokro itu adalah putus asa, rasa cemas, sehingga dia berputus asa. Nah, memang di dalam budaya-budaya tertentu ada bayi yang lahir yang bukan gelap ya, tapi agak berbeda dengan bayi yang lain, benar nggak? Kalau dalam ilmu kedokteran ada macam-macam nih, ada Down syndrome, ada apa segala macam lah ceritanya itu, benar nggak? Tapi dulu ilmunya belum sampai kayak begitu hebatnya Down syndrome, ada apa segala macam, belum. Nah, ini secara kalau kita lihat pakai jasad, pakai mata, memang kelihatannya agak berbeda dengan bayi yang lain, benar nggak? Tapi yang dimaksud dengan cahaya iman itu bukan dilihat pakai mata kita, bukan pakai fisik mata kita. Tapi kita harus lihatnya juga dengan mata batin. Nah, bisa jadi orang itu banyaklah orang yang bahkan kita tahu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kalau kita lihat dengan mata batin, waduh, keren banget. Mata batinnya bercahaya. Tapi kalau kita lihat pakai mata fisik kita ngelihatnya kok ini anak agak lain, benar nggak? Benar nggak? Jadi
pertama, kita tidak bisa menilai seseorang dari fisiknya. Karena fisik is nothing. Fisik nggak ada apa-apanya. Yang kita lihat adalah keindahan ruh di dalamnya, keindahan iman di dalam orang tersebut. Walaupun secara fisik mungkin tampangnya tidak lazim buat kita, benar nggak? Ini dalam film-film itu juga banyak dulu apa namanya tuh Hunchback from the Notre Dame, benar ya? Yang orangnya bungkuk apa semacam secara fisik jelek, benar ya? Tapi dia punya hati yang kayak emas baiknya, benar nggak? Jadi sekali lagi kita nggak bisa menilai orang dari fisiknya. Orang bisa membuat wajahnya bercahaya dengan kosmetik, ada ilmunya. Lihat aja di YouTube tuh tampang aslinya kayak apa, waktu udah didandanin jadi beda, benar nggak? Bahkan kadang-kadang saya datang ke kawinan tuh nggak ngenalin. Ini siapa ya, kok jadi beda banget itu antara sebelum didandanin apa setelah didandanin. Tapi ya tetap aja itu kosmetik luar aja. Tapi kalau kita lihat dengan mata batin, maka kita akan bisa lihat keindahan imannya. Alhamdulillah Ustadz. Nah satu lagi Ustadz, terakhir. Sahabat ini mengatakan, dia nggak bisa menghindari untuk tidak menonton konten dewasa. Ustadz bengong. Nah, itu manusiawi juga. Karena Allah, ini manusiawi banget. Allah yang memberikan kepada kita ketertarikan pada lawan jenis. Sebenarnya itu yang biasa. Kita ada keinginan, dorongan untuk buka-buka video porno. Apa itu biasa, itu memang begitu. Nah, sekarang bagaimana kita? Kan itu ngabisin umur, bener gak? Lihat. Coba ente lakuin hal yang lain, bener gak? Jadi caranya yang pertama, sibukkan diri dengan hal-hal yang baik, bener gak? Jangan terlalu fokus untuk menghindari hal tersebut. Karena kalau kita terlalu fokus untuk menghindari hal tersebut, malah kita melakukannya. Benar ya? Karena gitu, jangan. Kita jangan terlalu fokus untuk menghindari hal tersebut, tapi kita fokus untuk melakukan, menyibukkan diri kita dengan hal-hal baik. Masih ingat konsepnya? Di sini hawa nafsu, di sini ruh. Kalau kita fokus di sini, bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, nggak mau nonton. Itu sama juga kayak kita lagi SD, ditaruh makanan di depan mata kita, bener nggak? Jangan. Lama-lama ya, nggak apa-apa dah, ya, jangan. Tapi kita harus fokus bagaimana kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Berteman dengan teman-teman yang baik, bener nggak? Karena hal-hal seperti itu, nonton film porno biasanya kan, nggak rame-rame di bioskop, bener nggak? Itu kan kita cari tempat yang nyaman untuk kita bisa nontonnya. Nah, ini makanya kita sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Paling nggak kita udah terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Ngumpul-ngumpul sama temen aja, ngobrol-ngobrol lah, udah lumayan lah. Kita bisa terlepas diri dari hal-hal yang buruk. Syukur-syukur kalau bisa kita isi juga dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa kita manusia biasa yang nggak bisa terus-terusan sholat, yang nggak bisa terus-terusan baca Quran, yang nggak bisa terus-terusan wirid. Iyalah, kita manusia biasa. Masa hidup cuman baca Quran, sholat, wirid doang. Pasti kita juga mau hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain inilah kita sibukkan dengan hal-hal yang baik, supaya kita nggak kepikiran untuk nonton porno dan sebagainya. Kalau udah timbul keinginan yang kuat untuk nonton film porno, keluar dari kamar, gaul di depan, ngobrol-ngobrol sama orang lain, nongkrong kayak di mana-mana. Sehingga kita mengalihkan fokus pikiran kita yang tadinya fokus di sini, dorongan yang kuat, sehingga kita lari ke yang lebih baik. Ustadz, barusan saja nih terpikir oleh saya bahwa dari depan sampai belakang ini ada satu unsur kuat yang selalu membuat hal ini bisa terjadi, yaitu kayaknya hawa nafsu. Betul nggak Ustadz? Betul banget. Dan jangan lupa, hawa nafsu itu ada di diri setiap orang. Bukan ada di diri setiap orang, juga ada di diri setiap makhluk hidup. Kita kan udah cerita waktu itu kan, bahwa nafsu itu sangat kita perlukan. Jadi jangan kita bilang kita nggak mau ada hawa nafsu, kita mau cuma ada ruh doang. Nggak bisa men, ente udah separuh malaikat. Benar nggak? Malaikat yang punya jasad namanya, benar nggak? Karena hawa nafsu ini, mengapa diperlukan oleh kita? Karena dia perlu untuk mendukung jasad kita untuk tetap bisa hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, hawa nafsu itu kan adalah bertahan hidup, sehingga dia perlu makan dan sebagainya. Dan yang kedua, dia juga perlu untuk berkembang biak. Nah,
Dua hal ini dalam Islam harus kita kontrol dengan ruh kita. Ini semua terkait ujungnya nanti pada rezeki kita. Kalau kita biarkan hawa nafsu kita mengendalikan kita, maka rezeki yang kita ambil pun, padahal rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar, benar nggak? Tapi karena hawa nafsu yang bicara, maka dia nggak percaya bahwa rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar. Dia berusaha ngambil sana, ngambil sini dengan cara yang haram segala macam. Dalam Islam kayak begitu tuh. Wanita yang bukan istri kita, kan itu bukan hak kita. Tapi hawa nafsu mendorong kita. Benar nggak? Sehingga kita dikelabui, kita ditipu. Seakan-akan kesenangan seksual itu sama dengan kebahagiaan cinta. Padahal ini dua hal yang sangat berbeda. Kesenangan seksual dengan kebahagiaan cinta. Dalam bahasa Inggris pun beda. Ini namanya having sex, ini namanya making love, bener gak? Ini dua hal yang berbeda. Jadi marilah sama-sama kita selalu sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Karena selalu kita lakukan kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan pula. Tapi kalau kita hidupnya, ingat ya kemarin salah satu yang membuat rezeki mampet, suka males-malesan, tidur segala macam. Ya bagaimana kalau ente tidur males-malesan terus ya? Udah pikiran mau nonton film porno kek, mau ngeliat gambar porno apa segala macam. Kagak sehat otak kita, bener gak? Berdiri, keluar, temuin orang, silaturahim. Itu lah. Bahwa ente di luar nggak ngaji, nggak apa-apa juga. Bahwa ente di luar nggak sholat jamaah, nggak apa-apa juga. Yang penting kita udah terlepas dulu nih dari dorongan hasrat kita untuk melakukan keburukan. Nah, mudah-mudahan kita berteman dengan orang baik. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol sama orang baiknya nanti, sholat dulu yuk. Gitu ya. Oke. Demen, hidup sama orang baik, lingkungan baik, insya Allah kita baik dah. Amin. Betul Ustadz, bergaul yang baik dan juga jaga hawa nafsu kita. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.